Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada'u khamsatun al-mat'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadmi wasyahid fi sabilillah. Al hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Wa qala aidan al qatil fi sabilillah syahidun wal mat'unu syahidun wal mabtun syahid wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Wa qala aidan as-syahadah sab'un siwal qatli fi sabilillah al-mat'un syahidun wal ghariqu syahidun wa sahibudz dzatil janbi syahid wal mabtun syahid wa sahibul hariq syahid walladzi yamutu tahtal hadam syahid wal mar'ah tamutu bijum'in syahid. Al hadis rawahu Abu Dawud. Ihwatu iman, jamaah Masjid Al-Haq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga jamaah pengajian online yang sekarang menyimak secara live streaming di Facebook dan YouTube Dialog Islam, serta nanti rekaman ulangnya akan diupload di YouTube Dakwah Persatuan Islam yang diliput oleh siapa ini teh? Puji ya? Ya? Mugni ya? Mugni adalah penerus dari kakaknya Agi yang sudah melepas masa lajangnya. Nanti kalau Mugni menikah juga harus menyiapkan penerusnya ya. Punya adik? Oh iya. Perempuan? Laki-laki? Itu harus disiapkan. Baik, malam ini malam yang ke-5 menurut perhitungan Hijriah, malam yang ke-5 Zulqa'dah tahun 1443 Hijriah. Kalau menurut perhitungan Masehi, hari yang keempat di bulan Juni tahun 2022 Masehi. Atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa bermuwajahah. Bermuwajahah artinya bertatap muka dalam keadaan aman, nyaman. Aman dan nyaman dari segala ketakutan, kemudian teror dan sebagainya. Lalu dalam keadaan sehat dan afiat, sehat fisiknya, pendengaran, penglihatan, pikiran, dan juga afiat, artinya pendengaran, penglihatan, pikiran, hati selamat
digunakan di jalan Allah. Selamat juga dunia dan agamanya. Dunianya selamat dari pengharaman, kedoliman. Jangan sampai kita terjerumus kepada yang haram, baik menipu, mencuri, kemudian ya berbuat sewenang-wenang lah. Itu namanya selamat dunianya. Jangan seperti orang kafir, dia maju dunianya tapi menghalalkan segala cara, tidak mau halal, tidak mau haram, yang penting maju, yang penting benghar, yang penting naik jabatan, menghalalkan segala cara. Orang Islam tidak. Demikian pula selamat agamanya. Yang dimaksud selamat agamanya, selamat dari kemusyrikan. Tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah, baik syirik kecil maupun syirik besar. Kalau syirik besar saya kira sudah jarang ya. Tapi kalau syirik kecil masihlah. Riya, sum'ah. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar, ujub merasa bangga, takabur sombong, hasud dengki, ananiyah merasa cukup, merasa sudah pinter, merasa sudah soleh. Itu namanya ananiyah, berasal dari kata ana. Ana itu artinya saya. Saya sudah cukup, tidak perlu ngaji, tidak perlu sholat sunat, tidak perlu sedekah. Saya sudah cukup melakukan amal soleh. Saya sudah cukup baik, tidak perlu memperbaiki diri. Itu merasa sombong, orang seperti itu. Kemudian kalau itu ada dalam sifat kita, maka kita harus segera istighfar dan bertobat kepada Allah. Selanjutnya selamat juga agamanya dari kebid'ahan. Agama tidak dibikin secara rekayasa. Bukan kreatif, bukan iseng pemikiran, tapi yang namanya agama itu sesuai dengan juklak dan juklis. Juklisnya Al-Quran, petunjuk tertulisnya. Juklaknya, petunjuk pelaksanaannya, sunnah Nabi SAW. Jadi kalau kita berbicara tentang agama, mana petunjuk tertulisnya, Al-Qurannya apa, dalilnya apa. Terus mana juga petunjuk pelaksanaannya, siapa yang memberikan contohnya. Ya kita tidak ada lain yang memberikan contoh adalah Rasulullah. Rasulullah itu contoh dalam segala hal. Dia contoh dalam imam rumah tangga. Kepala rumah tangga yang paling baik kepada istri dan anaknya Rasul. Tidak pernah menyuruh, tidak pernah membentak, tidak pernah menghina, tidak pernah marah-marah. Nggak pernah Nabi itu. Bahkan ke pembantunya pun seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik, sepanjang saya membantu rumah tangga Nabi lebih kurang 11 tahun, Nabi tidak pernah menyuruh saya ini, itu, nggak pernah. Tapi meskipun tidak disuruh, pembantunya peka gitu. Kalau bahasa Sundanya surti. Surti itu nggak usah disuruh, dilakukan gitu. Itu namanya peka ya. Ada yang ngerti tapi tidak surti, ada yang ngerti tapi tidak peka. Nah, pembantu Nabi itu peka. Jadi nggak usah disuruh, kebutuhan Nabi, keluarga disiapkan. Oke? Rasulullah juga sebagai contoh, sebagai penyayang kepada istrinya. Sampai beliau kalau mau tahajud, Pak, itu minta izin dulu. Ya Rasulullah itu kalau mau tahajud minta izin dulu kepada Aisyah. Waktu itu sedang bermalam di rumah dengan Aisyah. Kata Rasulullah kepada Aisyah, Aisyah, biasanya beliau memanggil ya Humaira, wahai yang
berkulit kemerah-merahan. Agi aya. Jadi WK film. Ini penerus ya. Saya suka terganggu kalau ada orang baru gitu atau orang lama nggak ngaji. Aya gini. Suka terganggu gitu ya. Punten ginya balik deui. Nabi kemana bieu teh Pak? Iya, Rasulullah kepada istrinya suka memanggil panggilan yang baik. Ya Humaira, wahai pipi yang kemerah-merahan. Itu memuji ya. Bapak punya istri gendut, jangan disebut hei gembrot, nggak boleh. Meskipun gembrotnya lucu gitu ya. Imut alias cabi kalau bahasa kita sekarang. Kalau hidungnya mancung, hei istriku yang mancung gitu. Kalau istrinya pegek, hei istrinya yang mancung ke dalam gitu atuh ke pemajikan deh. Kalau istri kita kebetulan kulitnya hitam, hei black ulah gitu. Wahai yang hitam kemanis-manisan, ngan manisna beaku sirem gitu. Tahu sirem Bang? Sirem teh naon? Semut gitu. Itu Rasulullah Bu. Nah singkat cerita, satu malam beliau berduaan dengan istrinya. Biasa Nabi kan tahajud salat malam tiap malam. Setelah bercengkrama, biasa kan kalau Nabi mau tidur ngobrol dulu dengan istri itu. Kalau sekarang kan terbalik, ngobrolnya dengan setan gepeng. Apa setan gepengnya? Iya setan gepeng tetah. Pusing tuh dah. Emang bener setan gepeng. Ya kan? Kadang-kadang istri dicuekan, suami dicuekan, anak dicuekan, tamu dicuekan, orang tua dicuekan. Tapi yang diperhatikan apa? Setan gepeng namanya HP. Gitu. Punten, harus saya terangkan. Satu ketika Nabi ingin tahajud dan beliau minta izin, wahai istriku, wahai Humaira, saya mau sholat malam. Bagaimana? Apakah hak kamu terpenuhi tidak? Gitu. Aisyah menjawab begini, wahai Rasulullah, karena ke suaminya pun manggilnya Rasulullah. Kan kita memanggil ke suami abang, kakang, bebeb, terserahlah. Umadinya weh. Tapi kalau istri Nabi menyebut suaminya apa? Rasulullah. Aisyah ngomongnya begini, wahai Rasulullah, sebenarnya saya senang berduaan dengan engkau. Saya senang sekali bercengkrama, tidur gitu ya dengan engkau. Tapi karena engkau mau beribadah kepada Allah, saya juga senang. Aduh, ayat nu kitu di dia. Ayat cadu mun aya keureut tah ceuli ucing. Pernah ke istri? Tahajudna ge tara meureun. Coba sekali-kali Bang Buyung ke Eka, Kak, Abang mau tahajud. Gimana Eka ditinggal sendiri gitu. Kata Eka, Bang sebenarnya Eka senang Abang ada di samping dan sebagainya. Tapi Eka lebih senang Abang tahajud aja deh gitu. Adem eta teh kana hate teh nya. Adem. Pak Sapkumar pernah? Belum ya. Punten ya Pak. Nah ini ciri khas Ustaz Ansor sok itu nyeun contoh teh sok ka jelema nu aya di ditu mah teu meunang ngaji kieu teh. Tidak boleh saya mengambil contoh kayak seperti ini, enggak boleh. Nanti tersinggung katanya. Padahal kan contoh ya. Contoh yang baik kan contohnya juga kan? Bang Buyung tersinggung enggak saya ngomong begitu? Kalau tersinggung pulang. Aduh, ada yang baperan Pak, jamaah saya itu ternyata banyak macam-macam, ada yang baperan gitu ya, banyak. Tapi saya juga minta izin dulu ya akhirnya. Jadi ngajinya kaku gitu, textbook, tahu textbook? Kieu we tuluy. Jadi langsung ke materi gitu. Kan materi mah gampang Bu, tinggal baca, ya kan? Tapi yang saya ajak itu siapkan dulu jamaah kitanya. Udah siap belum hatinya gitu kan? Dirilekan dulu, jangan tegang gitu. Gitu kan? Nah, itu metode dalam ngaji lah. Balik lagi ya. Nabi
sangat baik kepada istrinya. Terus Nabi sangat baik kepada anaknya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Mencium anaknya, mencium istri jelas. Mau sholat, Nabi mencium istrinya dulu. Pernah Pak? Mama, Papa mau sholat dulu, celekok dicium. Mana celekok? Apa bahasa Sundanya? Cup, dikecup gitu. Setelah mencium, Nabi sholat tidak berwudu lagi. Gitu. Pernah? Sebelum sholat nyium heula pamajikan? Oh pernah. Sebelum sholat? Jarang. Di kita terbalik ya. Istri mau pergi ngaji, salaman ke suami, Bang, Mama pergi dulu. Siapa yang suntangan? Istri suami? Istri, pakai helm deh. Atau terjeduk gitu ya. Nah, jauhlah dengan Nabi. Ke anak ya, ke anak. I'dilu katanya, baina auladikum, bersikap adilah kamu kepada anak. Kalau membagi kepada anak harus sama. Kalau urusan hibah, pembagian harus sama. Tapi kalau urusan pelanggaran anak kita salah. Nabi ngomongnya begini, Fatimah, kamu jangan berlindung deh kepada aku gitu. Jangan mentang-mentang kamu bapaknya Nabi gitu. Jangan mentang saya ini bapak kamu, seenaknya aja gitu. Justru Nabi mengatakan begini, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat, seandainya Fatimah putra Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itulah Nabi kepada anak, sayang tegas, tidak dibela kalau anak itu salah. Terus Nabi mencium anak. Jadi kalau ada anak kecil disamperin, digendong, dicium. Itu Nabi. Di kita terbalik ya, yang mencium orang tua siapa? Anak. Suntangan, itu salim dulu dong ke om, tante, ya kan? Anak-anak teh datang ke tante dan omnya. Siapa yang mencium? Anak. Seharusnya om tantenya yang mencium anak. Kenapa? Sebab anak itu masih bersih, belum banyak dosa. Oke? Itu Nabi ya. Lanjut. Kita punya Nabi baik, punya contoh Nabi sebagai imam sholat. Sudah dibahas itu mah ya. Imam negara, iya. Imam perang di depan, Nabi itu sebagai panglima, bukan di belakang bersembunyi. Karena dia sebagai pemimpin di depan, kalau ada mara bahaya di depan. Pemimpin begitu. Kemudian imam safar, imam perjalanan. Gitu. Itu Nabi ya. Oke, nah itu yang harus kita minta, berusaha tiap pagi dan petang. Ya Allah, saya memohon kesehatan, keselamatan agama, dunia, harus diminta tiap pagi. Doanya, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Apa itu? Hah? Itu apa? Itu apanyaan Bu? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati wahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Apa itu? Itu oleh Nabi dibaca tiap pagi dan sore. Memintanya, ya Allah selamatkanlah agama saya, dunia saya, keluarga saya, harta saya. Ya Allah, tutuplah dosa saya. Ya Allah, tenangkanlah hati saya dari dosa. Orang kalau gelisah, takut gitu, itu cukup dia sedang berbuat dosa. Kemudian kata Nabi, ya Allah, jagalah saya dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itu oleh Nabi dibaca setiap pagi dan sore. Apa itu Bu? WA engkenya, WA. Ustaz naon bieu teh gitu. Engke kan Ibu berteman dengan saya kan di Facebook? Iya. Oke,
Itu sebagai muqaddimah. Nah, mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu ke sini selamat dirinya pribadi, keluarganya, agamanya, hartanya. Cara menyelamatkannya bagaimana, Ustadz? Jangan jauh dari Allah, itu saja. Jangan jauh dari Allah. Bagaimana cara mendekati Allah? Salat yang benar. 2, ke masjid. 3, punya tetangga yang soleh. 4, dekati ulama yang jujur. Gitu ya. Oke, materi malam ini yang sedang up to date. Kemarin rame dan juga ada pertanyaan sehubungan dengan sholat gaib. Sehubungan dengan sholat gaib. Baik, sholat sudah tahu definisinya. Gaib artinya jenazahnya tidak ditemukan. Ada jenazahnya? Kali deh, gaib itu jenazahnya tidak ditemukan. Ada jenazahnya? Ada, cuma tidak ditemukan. Contoh, Allah itu gaib tidak? Gaib. Ada? Ada. Di mana? Di atas arasy gitu. Oke. Orang yang tidak hadir ke pengajian disebut goibin. Orang yang hadir disebut hadirin. Sekali lagi, nah si ibu rada belet. Jika can minum berenang. Sekali lagi, yang tidak hadir ke pengajian disebut goibin. Yang hadir di pengajian disebut hadirin. Yang tidak hadir ke pengajian ada orangnya? Ada. Di mana? Teuing. Pokoknya mah aya ngan teu aya di kitu nih. Jadi kalau nanti Pak Haji mengumumkan pengajian, jamaah belum datang, kemudian diumumkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para hadirin yang masih goibin gitu. Ongko hadir tapi goib ya. Nah, jadi kalau belum hadir nanti Pak Alam mengumumkannya kepada para goibin yang belum hadir. Ditunggu, sekarang ada pengajian. Nah, itu ngomongnya begitu, jangan para hadirin. Oke, kembali salat gaib. Salat gaib itu salat jenazah, tetapi jenazahnya tidak ada di depan kita. Ada jenazahnya? Ada, cuma tidak ada di depan kita. Di mana? 1, ada yang tenggelam. Entah di mana jenazahnya, sampai sekarang pun belum ketemukan, seperti putranya Kang Emil ya. Dan Kang Emil serta keluarga besarnya sudah mengikhlaskan bahwa putranya dalam keadaan tenggelam atau meninggal ya, meninggal dalam keadaan tenggelam. Akhirnya MUI Jawa Barat menganjurkan sholat gaib. Apakah itu pernah terjadi di zaman Nabi? Iya, saya jawab iya. Apa dasar dalilnya? 1, ketika Rasulullah sedang berada di Madinah, Na'a mengumumkan, Na'a yan'i na'yan, bahasa Arab itu. Artinya mengumumkan kematian. An-na'yu artinya mengumumkan kematian. Disebut an-na'yu. Waktu itu Nabi mengumumkan di Madinah tentang kematian Raja Ethiopia, Raja Habasyah atau Raja Najasyi. Sekali lagi, waktu itu Nabi mengumumkan kematian Raja Habasyah, Raja Najasyi. Di mana Ustaz Habasyah teh? Ethiopia. Ethiopia kalau dibaca pakai bahasa Arab Ityubi. Bahasa Arabnya Al-Ityubi. Tapi kalau dieja dalam bahasa Inggris Ethiopia.
Afrika. Gitu. Urang mah tong hese-hese lah Ethiopia we. Tong hayang Ethiopian lieur. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Begini kata Rasulullah. Inna akhan, sesungguhnya ada saudara qad mata, telah mati. Dalam riwayat yang lain disebutkan matal yauma Abdullahi solihun. Hari ini ada seorang hamba yang soleh yang mati. Gitu. Hari ini ada seorang hamba soleh yang mati. Bi ghairi ardikum, matinya bukan di kampung kamu. Paqumu fasallu alaihi, kata Rasulullah, berdiri kamu dan salatlah. Para sahabat bertanya, waman huwa, siapa ya Rasulullah yang meninggal itu? Siapa orang soleh yang meninggal itu? Qala an-Najasyi, Raja Najasyi. Wa qala istaghfiru li akhikum, kata Nabi, mohonkanlah ampunan untuk saudara kamu itu. Qala fa kharaja bihim ilal musalla, lalu Nabi keluar ke lapangan, bukan ke masjid, ke lapangan, karena kebetulan sedang di perjalanan. Dalam riwayat yang lain bukan ke lapangan, ternyata ke Baki. Baki itu kuburan yang ada di Baki. Waktu Bapak Ibu haji dan umroh kan pernah dibawa jalan-jalan ke Baki ya. Itu ada kuburan. Emot keneh teh Bu? Nu harita dina hanapeun tangka caringin geuningan. Ta eta wadul eta mah. Tidak ada tangka caringinnya. Baki teh kuburan. Summa taqaddama, kemudian Nabi maju ke depan, maju ke tukang, maju maka ke hareup. Fasallau khalfahu saffaini, kebetulan waktu itu ada 2 saf. Mereka salat di belakang Nabi 2 saf. Gitu. Fasafafna khalfahu kama yasaffu 'alal mayyit wa shallaina 'alaihi kama yusalli 'alal mayyit. Maka kami membikin saf seperti sholat jenazah ada mayitnya gitu. Oke? Nah, itulah riwayat pertama yang menyatakan dan menjelaskan bahwa Nabi sholat gaib. Di mana sholat gaibnya? Di lapang. Di lapang. Di riwayat yang lain mah di kuburan Baki. Oke. Hadisnya riwayat muttafaqun alaih. Berapa kali takbir? Sama, 4 kali takbir. Allahu Akbar, Fatihah dan sholawat. Fatihah dan sholawat. Apal Fatihah? Apa? Sholawat? Apa? Oke. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Apal? Nyaan? Siap. Allahu Akbar, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina. Apal? Ente. Takbir keempat, Allahu Akbar, Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta razaqtaha wa anta qabadtaruha. Apal? Nah, kalau ditakdirkan kita belum hafal alias lupa lagi, takbir pertama Fatihah dan sholawat. Takbir kedua nu apa nate ngan kieu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Kalau hafalnya segitu, takbir ketiga Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Takbir keempat Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Kalau memang belum hafal, boleh Ustaz? Silahkan. Paham? Ulah ngomong kieu, Allahumma ighfir lahu poho deui naon? Batal eta salatna. Ya? Oke. Jadi salatnya sama dengan salat jenazah? Sama. Itu contoh pertama.
Contoh kedua, begini contoh kedua. Ini hadis dari Ibnu Abbas. Ada seorang yang meninggal dan dikuburkan oleh para sahabat di malam hari tanpa memberitahu kepada Nabi. Padahal ketika sakit, orang ini sering dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW. Giliran meninggal orang itu, Nabi tidak diberitahu. Padahal ketika sakit sering dijenguk. Ternyata dikuburkan di malam hari. Pagi harinya mereka para sahabat baru memberitahu Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya, "Mengapa kalian tidak memberitahu saya?" Tanya Nabi. Nah, para sahabat menjawab, "Malam hari gelap. Ya Rasulullah, kami takut akan merepotkan engkau karena sudah malam." Ibnu Abbas menjelaskan, "Fa'ata qabrohu," lalu Nabi datang ke kuburannya. "Fasalla alaihi," lalu mensalatinya. "Qala fa'amanna wa saffana khalfahu wa ana fihim wa kabbaro arba'an." Nabi pun takbir 4 kali. Dan ada sahabat lain yang ikut berjamaah. Riwayat Al-Baihaqi. Hadis ketiga dari Abu Hurairah. Punten ibunya abis sok rada kerung aya nama. Bisa rada teka ciri ya nanti. Ngolotan ya, matak janggot ge dikukut ayolah senak jadi aki-aki we sekalian. Hadis ketiga, hadis dari Abu Hurairah. Nah, ini penting. Ada seorang wanita yang hitam, hidung, tinggal di dalam masjid dan menjadi tukang sapu di dalam masjid. Jangan tersinggung ya. Ada seorang ibu yang hitam tinggal di dalam masjid, menjadi tukang sapu di dalam masjid. Suatu ketika Rasulullah mencari, kemana si ibu gitu, yang biasa menyapu masjid. Lalu para sahabat memberitahu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ibu itu sudah meninggal." Rasulullah marah, Pak. Rasulullah marah gitu. Ngomong begini Rasulullah, "Apala adzantumuni." Itu bahasa Arabnya. "Hei, kenapa kamu tidak memberitahu aku bahwa ibu itu sudah meninggal?" Seolah-olah para sahabat menganggap kecil, menganggap rendah kepada seorang ibu yang hitam yang suka membersihkan masjid. Ah, pira oge cek bahasa Sunda mah. Bang, pira oge teh apa bahasa Indonesia na? Pira oge tukang sasapu. Naon bahasa Indonesia na? Ah, Bang, pira oge hese ini jebakeun itu bisa. Naon pira oge bahasa Indonesia na? Ah, ya Rasulullah, kan dia cuma tukang sapu, lagian juga ibu-ibu hitam lagi, cuma tukang sapu. Gitu kata para sahabat. Kemudian oleh para sahabat setelah Rasulullah kelihatan marah, lalu ditunjukkan kuburannya. Dan Rasulullah sebelum datang ke kuburan, beliau menyampaikan pernyataan begini, kamu tidak tahu? Aku barusan diberitahu oleh Allah ganjaran orang yang suka membersihkan masjid ini. Menunjukkan besar, menunjukkan luar biasa gitu. Jadi jangan menganggap rendah kepada orang yang suka membersihkan masjid, itu harus dimuliakan. Kartos teh pira oge marbot. Naon pira oge deui atuh. Di mana kerja?
oh saya marbot Pak Haji, di mana? Di masjid. Jangan merendah, harus pede gitu. Kalau ada seseorang yang mewakafkan dirinya untuk mengurus masjid alias marbot, itu mulia sekali. Sampai ketika si ibu tadi yang suka menyapu masjid meninggal dan Nabi tidak diberitahu, Nabi saja marah. Kemudian Nabi datang ke kuburannya. Setelah datang di kuburannya kemudian sholat. Sholat apa? Sholat jenazah. Disebut sholat gaib karena jenazahnya sudah ada di dalam kubur. Lalu Nabi bersabda begini, inna hadhil kuburo, sesungguhnya kuburan ini mamlu'atun dulmatan ala ahliha, dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Sekali lagi, sesungguhnya kuburan ini gelap, dipenuhi oleh penghuninya. Wa innallaha azza wa jalla, tetapi sesungguhnya Allah yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Tadinya kuburan ini gelap dan sesungguhnya Allah menjadikan kuburan ini terang benderang disebabkan aku sholat alias menyolatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekali lagi, kalau orang meninggal disolatkan atau disalati, kuburannya akan terang gitu. Kuburannya akan terang, bukan dipasang lampu, bukan masang patromak, bukan bikin tenda di kuburan. Ada kan yang begitu? Masang tenda, masang lampu, patromak di kuburan, katanya biar terang kuburannya. Padahal bukan begitu. Cara menerangi kuburan, sholatkan. Makanya kalau bapak ibu nanti ada yang meninggal keluarganya, segera mandikan, segera kapani, segera sholatkan. Bukan menjentul depan jenazah. Apa itu menjentul? Kan ada gini bang, orang yang menjenguk jenazah bukan sholat, tapi duduk di depan jenazah. Udah ngeduduk ngobrol deh, udah ngobrol ngomongkeun batur deh di depan kuburan. Ada juga yang bawa kertas, segala dibaca. Bukan begitu caranya. Ketika kita mau menjenguk jenazah keluarga yang meninggal, cepat sholatkan, nggak usah banyak-banyak. Siapa yang belum? Ayo ajak. Pak, udah sholat belum? Oh belum Ustadz. Kenapa? Ini saya lagi berdoa. Gusur. Kan dia gitu. Cara mendoakan jenazah itu bukan dibaca, disolatkan. Gitu. Kartos? Nah itu juga disebut sholat gaib. Kalau kita datang ke rumah duka, jenazahnya sudah dikuburkan, datang ke kuburan, maka itu sholat gaib. Kartos tuh? Iya. Jadi ada dua ya. Sholat gaib itu, satu, ketika jenazahnya tidak ditemukan dan sudah yakin dia meninggal, maka diperbolehkan sholat gaib seperti yang dianjurkan kemarin. Bagaimana Ustadz hukumnya sholat gaib dan sholat jenazah? Sama, fardu kifayah. Fardu kifayah begini, kalau di daerah sini ada orang yang meninggal, kemudian tidak ada seorang pun yang menyolatkan jenazah ini, maka semua penduduk yang ada di daerah sini berdosa. Kartos. Sekali lagi, kalau ada yang meninggal di daerah sini, jelas muslim, tidak ada seorang pun yang menyalatinya,
maka seluruh penduduk ini berdosa, termasuk lurah, camat, mun aya camat, RT, RW, DKM, ustad nage dosa. Paham? Tapi kalau ada yang meninggal, lalu ada yang menyalatinya meskipun oleh satu orang, maka seluruh penduduk ini selamat, tidak berdosa. Paham? Itu namanya fardu kifayah. Kalau sederhananya begini, fardu kifayah itu kewajiban yang cukup diwakili oleh orang lain. Kartos deh. Nah, itu fardu kifayah. Oke? Kemarin MUI Jabar menghimbau, mengajak masyarakat untuk menyelatkan untuk sholat gaib. Boleh dilakukan? Boleh. Pertanyaan anak, di mana sholat gaibnya? Nabi di lapang, ya kan? Nabi di lapang. Kemarin di mana? Di masjid. Bagaimana kalau di rumah? Tuh, syariat sholat gaibnya ada, boleh dilakukan karena kebetulan Nabi melakukannya di lapang gitu. Karena kebetulan Nabi melakukannya di lapang. Kenapa di lapang? Sebab Nabi sedang dalam perjalanan. Jadi kemarin dihimbau di masjid, ya kan? Masjid serentak sholat. Ustadz, ibu mah tidak sempat sholat gaib, tapi mendoakan, boleh? Boleh, namanya juga fardu kifayah. Timbul pertanyaan, beres sholat jenazah ada doa bersama. Nah itu, beres sholat jenazah ada doa bersama. Saya tidak mengatakan salah, ya, tidak mengatakan salah, cuma tidak sesuai sunnah gitu aja lah. Tidak sesuai dengan sunnah. Bukankah menyalatkan jenazah itu mendoakan? Mendoakan. Cuma Nabi begini biasanya, beres menguburkan jenazah, Nabi berdiri di samping atau di depan kuburan. Lalu Nabi mengajak, istaghfiru li ahikum was'alu lahu tasbita fa innahu al-ana yus'alu. Beres dikuburkan jenazah itu, Nabi meminta kepada hadirin, hei hadirin, jangan ada yang duduk, semua harus berdiri. Setelah berdiri Nabi mengatakan, mohonkanlah ampunan untuk saudara kamu ini, sebab saudara kamu ini sekarang akan ditanya. Sekarang akan ditanya. Lalu Rasulullah dan para sahabat berdoa masing-masing, bukan dipimpin tapi masing-masing. Misalkan nanti Bapak mimpin di kuburan, ada keluarga yang meninggal, kebetulan nggak ada orang tua, nggak ada ustadz, udah aja berdiri. Bapak ibu makan tentunya lah makruh. Rata-rata bapak ya. Hadirin, mari berdiri semuanya. Sebagaimana yang Rasulullah lakukan, selesai menguburkan jenazah, beliau mengajak untuk berdoa yang terakhir kali di kuburan, yang terakhir kali di kuburan. Mari berdoa bersama-sama dalam hati masing-masing. Pertanyaannya, doanya apa? Fatihah deui, salawat deui. Enggak sih, nu gampang, nu tadi teh geuningan. Allahumma gfirlahu. Gitu. Allahumma gfirlahu. Teu apa deui Pak? Allahumma gfirlahu teh kieu we. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni dosanya. Itu aja, selesai. Sudah begitu apa? Hah? Balik. Sudah begitu apa? Pulang. Di kota mah henteu Pak, bukan begitu. Kalau beres menguburkan jenazah, datang tokoh masyarakat, lalu bawa buku, baca Fatihah, sholawat,
kemudian dia mentalkinkan, wahai penghuni kubur, jika nanti malaikat turun dan bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Jawab oleh kamu, Allah. Nanti kalau malaikat turun dan bertanya kepadamu, siapa nabimu? Jawab, nabiku Muhammad. Nanti kalau malaikat bertanya kepadamu, apa agamamu? Jawab, Islam. Nanti kalau malaikat bertanya, apa kitabmu? Jawab, Al-Quran. Begitu, lama teteh. Lila gitu. Keur kitu teh hujan. Gitu. Hujan si doa teh kan dina buku. Buku nate panjang, kusabab kahujanan baca we kumaneh sorangan gitu teteh. Atau si jamaah nate bubar gitu bang dongeng nate. Biasanya dulu dipimpin oleh lebe, apa lebe namanya? Lebe bahasa Indonesianya apa? Ya lah penghulu lah. Karena doanya terlalu panjang, hujan dilempar si buku itu, baca aja oleh kamu sendiri, bubar. Nah itu namanya lam yabres bin lam yacreg. Teberes, tecreg. Udah ya, nanti setelah sholat isya kita lanjutkan. Bentar lagi isya ya Pak? 5 berapa? 6 ya? Ya 3 menit lagi. Mudah-mudahan bahasan sederhana ini bermanfaat. Nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Kita lanjutkan sebentar. Dan tidak akan sampai pukul 8 karena saya mau langsung ke Pasigaran, undangan pengajian jam 8. Mudah-mudahan tidak macet ya. Terakhir ya, saya mau menyampaikan pesan penting. Saya ingin mengajak, mari kita mawas diri dan waspada, hati-hati. Jangan sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan maksiat. Jadi kalau kita mau maksiat atau mau jahat, ingat bagaimana kalau sedang jahat, sedang maksiat dimatikan oleh Allah. Dan saya mengajak, ingin sekiranya kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sedang taat, sedang disaksikan, sedang melakukan kebaikan. Itulah yang disebut dengan mati syahid. Disebut mati syahid adalah li'anna Allah ta'ala wa malaikatahu alaihimus salam yashhaduna lahu bil jannah. Pamakna syahid masyhudun lahu. Mati syahid adalah seseorang yang dimatikan karena Allah dan malaikatnya menyaksikan orang tersebut ahli surga. Jadi orang yang mati syahid itu orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan taat, bukan dalam keadaan maksiat. Jadi kalau mau maksiat, mau curang, mau jahat, hati-hati. Bagaimana kalau sedang jahat oleh Allah dimatikan? Nah, itu hati-hati ya. Lebih jauh, orang yang mati syahid itu di dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan Rasulullah SAW menyatakan asyhadatu sab'un. Orang yang dikategorikan mati syahid itu ada 7. Siwal qatli fi sabilillah, selain orang yang mati di jalan Allah. Orang yang mati di jalan Allah artinya orang yang berperang, membela agama Allah. Kemudian dia mati. Itu disebutnya mati syahid. Aturannya tidak dimandikan, tidak dikafani, tapi langsung disolatkan dan dikuburkan. Itu.
dan derajatnya paling tinggi levelnya. Kemudian satu ketika Rasulullah pernah melawat menjenguk orang-orang yang sedang berduka karena keluarganya ada yang mati gitu, mati syahid, entah mati apa. Kemudian seseorang ribut, katanya seandainya orang itu mati syahid, niscaya dia pasti masuk surga, gitu kan? Lalu Nabi komentar, begini komentarnya: seandainya mati syahid itu hanya milik orang-orang yang berperang di jalan Allah, berarti mati syahid itu sedikit, hanya sedikit. Lalu Nabi memberikan semacam pelajaran motivasi. Sekalipun kamu tidak mati di jalan Allah, tidak sedang dalam berperang, kamu pun bisa dikatakan mati syahid gitu. Paham? Sekarang kan kita tidak berada di zona perang. Negara kita sedang aman dalam pengertian tidak perang kan? Tidak perang. Beda dengan Palestina, beda dengan Suriah, Yaman dan sebagainya. Itu zona perang. Dan kita belum ada kesempatan untuk mati berperang di jalan Allah. Tapi diberi kesempatan agar mati kita disebut syahid, disebut sedang berbuat kebaikan, dan Allah serta malaikat menyaksikan juga kepada kita bahwa kita sedang mati dalam keadaan berbuat baik. Ada berapa orang yang dikategorikan mati syahid itu? Ada 7. 1. Al-mat'un syahid, orang yang mati karena wabah penyakit. Yang disebut wabah itu tetangga kita yang dekat mati, jadi serempak gitu. Yang disebut wabah itu serempak, bergelimpangan mayat, itu baru wabah. Pandemi kalau bahasa kita, bukan pandemi yang direkayasa kayak itu. Nonton itu yang bisa ditewak. Ya kan? Ini mah nggak bergelimpangan mayat, tapi disebut pandemi. Yang disebut wabah itu wabah penyakit, tetangga kita yang dekat yang ini mati itu banyak sekaligus tenuntut. Itu baru orang yang mati karena wabah, taun, penyakit, pandemi, disebut syahid. Catatan, apabila dia muslim, beriman, ya. Kalau kafir mati karena wabah, mati apa? Dekonyol matinya. Kalau bahasa Nabi bukan mati konyol, Pak, mati keledai. Kalau bahasa Sundanya mati konyol. Kalau bahasa Nabi mah mati keledai. Kalau keledai apa maksudnya? Dungu. Keledai itu binatang yang paling blow on. Dungu. Ketika ekornya ditarik dia loncat, ketika didorong dia mundur. Itu sindiran bagi orang yang cilepe. Sindiran bagi orang yang pandir, bodoh. Didorong untuk melakukan kebaikan tidak mau, dilarang maksiat maksa. Itu namanya keledai. Paham? Oke, cerdas geus dibere dahareun. Astagfirullah, heureui ah. Lo ngasinggungnya heureui. Yang kedua, wal ghoriqu syahidun, orang yang mati tenggelam termasuk syahid. Mau berenang, sedang berenang, mati tenggelam. Mau sedang naik kapal laut, tenggelam karena kapalnya karam gitu. Mau sedang naik kapal udara, jatuh kapal udaranya kemana? Ke laut, tenggelam, mati.
maka orang yang mati dalam keadaan tenggelam disebut mati syahid. 3. Wasahibu dzatil janbi, orang yang punya penyakit lambung. Orang yang punya penyakit lambung mati karena sakit lambung, dia mati syahid. 4. Wal mabtun, orang yang mati karena penyakit perut. Lambung dengan perut sama? Beda dikit ya, mabtun namanya. 5 ya, wasahibul hariq, orang yang mati karena kebakaran. Termasuk orang yang mati membantu orang yang sedang kebakaran, pemadam kebakaran. Mati ketika membantu memadamkan api, dia mati. Itu termasuk mati syahid. Waladhi yamutu tahtal hadmi, termasuk orang yang mati terkena reruntuhan. Jadi sedang ngaji nih, sedang berkumpul di rumah, gempa, skala splitternya gede gitu, ambruk bangunannya, dan orang itu mati karena tertindih bangunan, maka disebut mati syahid. Yang terakhir, wal mar'atu tamutu bijum'in syahid, perempuan, seorang istri yang mati, yang nipas, dan bayinya masih ada di dalam perutnya. Sekali lagi, seorang wanita melahirkan, bayinya pun ada di dalam perutnya, karena melahirkan mati, atau mati karena sedang melahirkan, itu termasuk mati syahid. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, saya ingin mengajak kepada ikhwatu iman semua, mari hati-hati. Kalau sedang ngaji, ngobrol, kumaha lamun keur ngobrol tadi maotkeun ku Allah. Keur ngaji nunutan, kumaha lamun keur dimaotkeun. Sedang maksiat, sedang main game, anteng gitu. Berpikir, bagaimana kalau nanti diwafatkan? Pertanyaannya, main game, ngobrol, sedang taat, sedang maksiat. Ya sedang main lah Ustaz, gitu ya. Jadi saya ingin mengajak, jangan sampai kita lupa gitu. Kita itu sekarang sedang diintai oleh kematian, gitu. Jadi kalau mau maksiat, mikir dulu. Bagaimana kalau saya mati sedang maksiat? Bagaimana kalau saya mati sedang mabal? Bagaimana saya mati sedang jahat? Jadi berpikirnya begitu. Ada yang maaf ya, dia terkena penyakit tapi tidak ada gejala gitu kan? Kan biasanya darah tinggi gitu ya, darah rendah dan sebagainya, itu ada gejala kan? Ini mah tiba-tiba Pak, ujuk-ujuk gitu. Ujuk-ujuk apa? Mati. Jeung tengah bejaan heula teh malaikat teh. Cukup orang mah WA atunya. Ada yang maaf ya, terkena penyakit stroke. Padahal dia hidupnya sehat. Pola hidupnya bagus, pola makannya bagus, tidak ada gejala darah tinggi. Ketika general check up, diperiksa ke dokter, sehat. Tiba-tiba stroke, tiba-tiba lumpuh. Nah, andai kata Allah tidak memberikan peringatan sebelumnya, tapi ujug-ujug sakit, apabila kita terima sakit itu dengan keimanan, lalu kita berusaha, berikhtiar, berdoa dan bertawakal kepada Allah, maka sakitnya itu akan menjadi kiparat penghapus, penggugur dosa. Dan kalaupun mati, seperti yang tadi disampaikan oleh Nabi, matinya dalam keadaan syahid. Cek urang Sunda mah keur dikuras. Naon dikuras teh? Keur dibersihan. Jadi Bapak, orang yang berbuat dosa tidak langsung disiksa waktu itu. Bisa jadi nanti disiksanya nanti
diberi penyakit dulu. Penyakitnya tidak lama sih, cuma mencret setahun, atau bisul setahun terus gitu. Kamu mengalengkah, tolong disebutkan gele. Jadi kalau bapak ibu sekarang umpamanya ada yang sedang sakit, sadar diri, ya Allah saya terima, ini dosa saya dulu, sekarang sedang dibersihkan, daripada disiksa nanti di akhirat. Tapi jangan menantang, ya Allah daripada saya nanti di akhirat disiksa, sekarang aja deh siksa. Itu pernah terjadi di zaman Nabi. Ada seorang sahabat, dia ngomong begini, ya Allah seandainya saya nanti akan disiksa di neraka, dahulukanlah siksaan saya di dunia. Apa yang terjadi? Badannya sakit, kulitnya sampai mau mengepul. Wah, pokoknya mah ripuh kayaknya. Lalu Rasulullah bertanya, kamu berdoa apa? Gitu. Kata orang itu, ya Rasulullah saya berdoanya begini, kalau saya nanti disiksa di akhirat, lebih baik di dunia aja deh didahulukan. Kata Nabi, ganti doanya. Bagaimana ya Rasulullah doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya ingin sampaikan, waktu bapak ibu tawaf mengelilingi Ka'bah nanti ya, kalau tawaf lagi, antara Ruknul Yamani dan Ruknul Aswadi membaca doa itu kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa maksudnya? Begini, ya Allah berikanlah kepada saya kebaikan di dunia, istri sehat, keluarga, kendaraan, rumah, hasanah, ya kan? Tetangga, ilmu yang baik, tetangga yang baik, teman yang baik, itu hasanah di dunia, kebaikan di dunia. Tapi ya Allah, jangan sampai keluarga saya, harta saya, tetangga saya, ilmu saya, kendaraan saya sebatas baik di dunia, jadikan juga kebaikan untuk akhirat. Bagaimana caranya? Jadikan rumah kita terbuka untuk semua orang, jadikanlah istri kita soleh, jadikanlah anak kita yang soleh, kendaraan kita pun disolehkan, tetangga kita pun disolehkan, ilmu kita pun disolehkan, agar nyampe ke akhirat. Terakhir, wa qina adzabannar. Ya Allah, jangan sampai keluarga saya, ilmu saya, harta saya, rumah, kendaraan dan tetangga saya menjadi sebab saya masuk neraka. Tak maksudnya teh. Makanya wajar ketika orang sedang tawaf di Ruknul Yamani dan Ruknul Aswadi berdoanya itu disebut doa sapu jagat, karena memang lengkap. Jadi kalau bapak ibu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dalam pikiran ibu solehkan keluarga, ilmu, harta, tetangga, solehkan sampai ke akhirat. Paham? Baik, mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sedang taat, bukan dalam sedang maksiat. Mudah-mudahan kita pun dimatikan oleh Allah dalam keadaan syahid, dalam keadaan sedang disaksikan oleh malaikat sedang berbuat baik, dan disaksikan oleh Allah terutama bahwa kita sebagai orang yang layak sebagai ahli surga. Begitu ya? Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Paparan yang sederhana ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kembali kepada pesan Nabi yang tadi disampaikan, mudah-mudahan bisa dicerna ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti pulang ke rumah sebelum tidur siap-siap, itu berarti kita sedang menuju kematian. Bagaimana caranya agar tidur kita bermanfaat? Jangan lupa wudu, baca ayat kursi,
Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Berdoa yang panjang. Can apa Can? Sudah hafal belum? Masih belum. Dibaca. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, gitu ya. Kalau belum hafal. Sebelum tidur ngobrol dulu dengan istri. Kalau mau diopi dulu. Apa diopi? Iya diopi gitu. Ya diopi lah. Ya. Nah seurik benar. Osok tara. Oh tara. Itu naon ieu mah. Kalau punya istri ajak ngobrol, diopi dulu, baru berdoa. Nah kata Rasulullah, barang siapa yang tidur sebelum tidur wudu, kemudian mati sebelum tidur berdoa yang panjang itu, maka dia dimatikan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Bangun tidur, ternyata dibangunkan oleh Allah, tidak langsung mati, baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Kalau bisa di luar rumah melihat ke langit. Sebiah. Siap? Insya Allah mudah-mudahan ya. Saya izin pamit ya. Tidak akan makan dulu karena sudah tadi makan snack gitu. Terima kasih yang memberikan snack dan fasilitasnya. Jazakumullah khairan katsira. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi